Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar bahagia sekali hari ini. Awal pekan begitu ya, di lembar ke-6 di bulan April 2015 kita semua di acara Wanita dan Keluarga dari program 4 AM 585. Ya, pagi hari ini seperti biasa sudah rawuh begitu ya, Kang Hari atau Mas Hari Santoso dari Smart Parenting. Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Kabar saya baik, Mbak Wuri. Alhamdulillah, begitu ya, senang sekali karena sudah bertahun-tahun gak ketemu. Ya Mas Hari ini saya senang begitu ya, pagi hari ini topiknya menarik sekali karena akhir-akhir ini pendidikan begitu istilahnya melesat begitu ya Mas Hari ya. Jadi ada teori-teori baru atau cara-cara baru. Nah diantaranya pagi hari ini topiknya tentang pembelajaran dengan tutorial sebaya. Yang dimaksud ini Mas Hari dengan tutorial ini sebaya ini seperti apa ini? Jadi bahasa sederhananya itu siswanya juga mengajar temannya. Siswanya menjadi tutor bagi temannya. Ini salah satu contoh yang sudah dikembangkan di SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun. Nah, di sana dikembangkan bagaimana tutor sebaya itu. Jadi anak-anak memberikan konsultasi soal-soal, konsultasi permasalahan pemecahan konsep, konsultasi implementasi rumus itu oleh teman-temannya sendiri. Dan dampaknya karena tutornya adalah temannya sendiri, anak-anak menjadi lebih meningkat minat dan prestasi belajarnya. Di sisi lain, anak-anak yang superior, dalam tanda kutip mereka punya kemampuan lebih, ini dilatih untuk memiliki apa yang namanya kecakapan sosial, hasrat untuk berbagi. Ilmu itu kalau dibagi makin banyak, sehingga dua manfaat yang didapat. Yang pertama, anak-anak bisa belajar dari temannya sendiri. Yang kedua, ada proses distribusi pengetahuan dari teman yang lebih pintar kepada yang mungkin belum menguasai materi ini pula. Jadi berawal dari banyak sebenarnya teori-teori perkembangan yang mengatakan bahwa pengaruh teman sebaya itu begitu kuat dibandingkan dengan pengaruh guru, orang tua, orang dewasa lainnya. Contoh sederhana, arek-arek itu turis setengah mati, tapi celuk kancane dile langsung budal gitu ya kan. Nah, ternyata itu dimanfaatkan karena memang sebenarnya itu positif. Jadi pengaruh teman sebaya itu positif untuk membangun satu, kompetensi kognitifnya, dua, kompetensi afektifnya, tiga, kompetensi psikomotornya. Jadi memanfaatkan teman sebaya adalah bagian dari strategi bagaimana mengajarkan sesuatu yang mungkin sulit diterima dari gurunya menjadi lebih mudah karena diterangkan oleh teman sebayanya tadi. Iya, ya, Mas Hari ini kan kalau menjadi tutor otomatis dia kan lebih ya dibandingkan teman-temannya. Nah ini istilahnya penyaringannya ini. Jadi di sekolah itu ada proses seleksi tutor sebaya. Mereka diuji kompetensinya dari beberapa kandidat anak-anak yang dianggap lebih pintar dari yang lainnya melalui proses seleksi awal sekolah itu. Kemudian mereka dites di depan kelas untuk menyelesaikan soal. Disaksikan teman-temannya sendiri dalam satu kelas itu. Disaksikan oleh teman-temannya di dalam satu kelas. Dari hasil tes tadi, seperti kompetisi AFI, kompetisi musik di beberapa TV itu, akhirnya diputuskan siapa yang layak menjadi pembimbingnya sendiri. Jadi anak-anak itu memilih tutornya sendiri yang disukai. Karena kalau ditunjuk guru, tutor yang tidak disukai, apalagi teman yang tidak disukai, maka yang terjadi adalah mereka akan menolak. Tapi karena yang dipilih adalah teman-temannya yang disukai, sahabatnya sendiri yang dirasa lebih pintar dari dia, lebih mudah anak-anak itu untuk mentransfer pengetahuan, lebih mudah berkomunikasi, lebih mudah bersosialisasi, lebih mudah untuk berbagi, lebih mudah untuk saling
curhat persoalan-persoalan materi, khususnya tutor sebaya. Ini dikembangkan di program akademik di sekolah SMP Negeri 1 Mejayan ini. Hasilnya memang luar biasa. Satu, bagi tutornya sendiri, suka tidak suka kalau mau ngajar temannya kan dia harus belajar dulu. Berarti dia harus meningkatkan kompetensinya. Yang kedua, dia menjadi percaya diri karena dia ditunjuk, sehingga membangun harga diri yang positif. Bagi teman-temannya, kadang-kadang kan juga ingin ngetes temannya yang tidak bisa gitu. Jadi juga akhirnya pada belajar, dan pada akhirnya memang terciptalah pembelajaran yang efektif di situ, karena masing-masing siswa belajar dari tutor, dari teman sebayanya sendiri. Ini apakah di Mejayan itu bisa jadi pilot project untuk SMP-SMP yang lain, Mas Hari, yang bisa mengikuti sistem pembelajaran seperti itu? Iya, menurut saya apapun kurikulumnya, menurut saya adalah yang paling penting bagaimana indikator kompetensi yang ingin dicapai itu tercapai. Metodenya bisa dikembangkan beragam, bisa tutor sebaya, bisa sekolah dengan bisa pembelajaran dengan pengalaman belajar di alam, bisa segala macam begitu. Yang penting indikator kompetensi yang mau dicapai itu tercapai, dan saya pikir kalau itu dikembangkan di sini bagus, menghilangkan gaps antara anak-anak yang pinter dan mempermudah komunikasi antara murid dengan gurunya, begitu ya? Mempermudah komunikasi murid dan gurunya, dan guru bertindak sebagai fasilitator. Jadi anak-anak juga dibekali kemampuan untuk sabar, kemampuan pedagogiknya kan dilatih gitu ya. Ngajari koncone kak iso-iso kan kadang-kadang pusing. Persis seperti kalau kita yang tua-tua ini diajari anak komputer pemain HP, waduh anak itu pusing ayo. Kok gak bisa-bisa? Kok gak iso-iso mak gampang iki mak. Oh no gampang awake dhewe iki lemut rek ya kan. Nah, ini yang terjadi kan gitu ya kan. Jadi melalui tutor sebaya ini anak-anak dilatih untuk sabar dengan temannya, untuk mengerti, untuk mendengarkan. Jadi diajari juga proses bagaimana cara mengajar dengan baik dalam tanda kutip, didampingi gurunya tentunya. Ini berarti setiap saat ini tutor ini harus sering karena ada fasilitatornya itu harus sering komunikasi. Harus komunikasi, konsultasi. Kalau ada beberapa soal-soal yang tidak paham, ya dia harus tanya ke gurunya, ya jangan diawur gitu. Ada aturan mainnya harus dipegang teguh. Ini memudahkan mereka untuk komunikasi dengan baik gitu. Dan ini bisa dikembangkan sebenarnya di rumah kakak ngajari adik. Itu biasanya jarang. Soalnya aku adik diajari gak iso-iso pusing aku mak. Tinggal ngalir, tinggal dulin itu. Ibunya kalau gak ada mak sekarang itu mama gitu. Mamanya karena malu sama anaknya terus ngajari diawur pisan gitu. Akhirnya soal 10 pada saat yang benar cuma 2 itu ditanya sama gurunya, "Seta, Lele, iki soal iki 10 gampang-gampang ya kan? Lah kok awakmu iku sing betul mek loro iki piye to karepmu soal iki diko muling." Terus cari guru, cari anak yang ngomong ini, "Loro iki aku sing jawab, Bu. Sing 8 iki buku." Pusing meneh gak ngerti diajari gitu kan ya. Jadi itu terjadi gitu ya kan. Soal digawa mulih, tapi kadang-kadang guru ki rada mokong. Nek soalé gak iso jawab ngono, wis gawe PR ae ngono. Iya. Cek oleh jawaban teko bapakne ngene. Waduh ayo kan. Jadi ini terjadi. Ya, jadi ya karena saya banyak terlibat dalam melihat langsung, berpengalaman, berbagi dengan para guru hal-hal yang begini. Ini bukan sekedar joke, ada di masyarakat walaupun tidak semua gitu. Iya. Ya, kita mengharapkan atensi dari pendengar. Silahkan yang mau bergabung di acara ini atau tanya-tanya langsung sama Mas Hari atau Mas Hari di 5346817, satu lagi 5462961, 5346817, satu lagi 5462961. Nah, ini memang kemajuan ya Mas Hari. Sepertinya tuntutan begitu ya, adanya seperti ini, pembelajaran seperti ini. Jadi kalau guru memang mengembangkan banyak metode, harapannya supaya siswa lebih mudah memahami, dan metode ini menurut saya sangat efektif. Karena terbukti memang di SMP Negeri 1 Mejayan ini prestasi akademiknya bagus, capaian ujian nasionalnya bagus. Kemudian mereka pada saat masuk di sekolah-sekolah SMA negeri atau SMK negeri favorit mereka, selama dalam proses pembelajarannya juga bagus. Artinya angka yang dicapai itu real, merupakan cerminan dari kompetensi. Jadi tidak ada salahnya kalau kegiatan sosial, misalnya beberapa kegiatan seperti sosialisasi narkoba, lalu lintas,
kesehatan reproduksi remaja itu memanfaatkan tutor sebaya, kenapa akademik itu tidak dikembangkan juga gitu loh. Jadi ini yang menurut saya perlu dikembangkan. Dan ya saya nulis di blogspot saya di kehumasan tutorial kehumasan Indonesia.blogspot.com. Ini materinya ada di sana lengkap. Ya Anda tunggu saja, ini akan ditayangkan di, ini bukan promo ya, bukan karena pendidikan ya. Iya, betul. Di TVRI Rebu 3:30 sore, cuman harinya kapan saya tidak tahu. Barusan kemarin kita syuting di sana. Nanti ada Bimo di sana, Bu. Saya jadi lebih besar ada gara-gara kamera ya kan. Saya bilang iki nek nang TV awakku gedeng iki sing salah itu wong, tapi kamera iki wancet ae kelakuan gitu ya kan. Nah, itu penting itu. Jadi kenapa kemudian ini menjadi pembelajaran yang menarik ya. Saya pikir memanfaatkan anak-anak teman sebayanya itu menjadi hal yang bisa kita lakukan gitu, supaya anak-anak punya habit kebiasaan belajar, punya kebiasaan berani bertanya, punya kebiasaan berani mengungkapkan pendapat. Dan katanya tutor teman sebaya kan wani ngengkel, coba ambek guru ngengkel. Kemudian ambek dosen ngengkel, iso dikai pilihan mau C apa mau ngulang gitu ya. Kan C apa mau ngulang gitu kan. Jadi dengan tutor sebaya mereka jadi lebih terbuka dan dampaknya lebih bagus. Iya. Mas Heri, ini apakah menjadi tutor ini masing-masing dari program studi atau menyeluruh begitu, Mas Heri? Nah, karena di sekolah itu SMP berarti memang lebih ke program studi, terutama program studi yang di UN kan ya Bu, di ujian nasional kan, sebab itu yang menjadi fokus kegiatan mereka. Jadi mereka berfokus pada ujian matematika, nasional matematika bahasa Inggris itu ya. itu ya. Pak, kalau saya tidak salah ya. Iya. Nah, ini bagian dari yang penting yang harus yang mereka bisa saling konsultasi gitu. Karena soal yang dibedah atau diselesaikan atau dicarikan permasalahan diselesaikan oleh guru, pemahamannya bisa berbeda loh dengan siswa. Kalau siswa dengan caranya sendiri dia bisa belajar bagaimana memecahkan soal. Dia hanya mengatakan aku iso menyelesaikan. Kok iso caranya? Caranya ya apa? Nah, begini. Tapi kalau guru kan pokoknya kudu ngene, nek gak ngene salah tambah mumet maneh gitu ya kan. Kalau siswa pakai ini. Nek gak ngerti lewat gini gitu. Nah, itu kalau sesama lebih banyak lebih komunikatif ya. Kalau sama guru kan sinau maneh sok ngene gak iso. Nek aku gak iso mangkane sekolah kan. Ya, ada penelpon yang sudah nyambung, kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Marijan PP Legi. Pak Profesor gimana? Kabar saya baik Mbak Marijan, terima kasih. Untung cucian selesai cepat. Oh gitu ya. Mendengar Profesor datang, Pak. Senang sekali ya. Senang sekali, saya lepas. Untung selesai nyuci. Jadi ini klub sejodul. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak uraikan tadi itu sama seperti zaman saya sekolah SR, kelas 3 diterapkan. Jadi guru memandang kalau murid, misalnya guru ada soal PR, ya, terus ditunjuk. Nah, kalau nggak bisa, siapa yang bisa? Nah, yang pinter itulah selalu dinomorsatukan. Sehingga guru memberitahukan kepada murid-muridnya, kalau kamu mau belajar kepada ini namanya. Jadi satu kelas, kalau dulu kan satu kelas 60 murid, 60 bahkan 70 SR itu. Itu diterapkan mulai SR kelas 3 kalau saya dulu. SR kelas 3. Jadi memang guru memberitahukan kepada murid-muridnya yang lebih pandai itu menjadi guru dari kawan-kawannya. Itu dulu. Sehingga ada satu kesempatan oleh guru, itu kadang-kadang muridnya menerangkan soal berhitung. Nah, soal berhitung dulu kan berhitung susah. Porogapit apa itu? Ya, jadi di situ kadang-kadang menerangkan. Anak yang pandai itu menerangkan. Kalau saya bodoh, saya memang. Itu. Nah, disitulah memang yang Bapak uraikan itu cocok seperti pengalaman saya waktu SR kelas 3 itu. Kurang lebih begitu. Luar biasa. Itu yang pertama.
Apakah semacam itu? Iya. Yang kedua, Bapak, ada kata-kata bijak begini. Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Saya ulangi, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Ini sama halnya orang pintar ini ya. Iya, Pak. Ini kata-kata mutiara dari RH Umar Said Cokro Aminoto. RH Umar Said Cokro Aminoto. Kurang lebihnya itu mohon penjelasan. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, monggo Mas Hari dibedah Mas Hari. Ya, yang pertama memang anak-anak itu butuh role model. Role model itu tokoh. Sosok panutan. Kalau sosok panutannya itu terlihat di depan mata dan mereka bisa, maka akan muncul dorongan kuat bagi dia. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Gitu. Ini menyentuh pada need of achievement, ya, kebutuhan dia, need for achievement, kebutuhan untuk berprestasi. Ya, akhirnya dia mau tidak mau dia tidak ingin kalah dengan temannya. Ini motivasi intrinsik mereka terbangun, motivasi dari dalam mereka terbangun dengan melihat temannya yang berhasil tadi. Yang kedua, dari sana dia bisa mengerti tentang bagaimana seorang anak itu memecahkan masalah dari sudut pandang anak. Karena yang nerangkan kan temannya sendiri tadi, gitu. Dan yang ketiga, dia akan punya semangat untuk minimal sama dengan temannya tadi. Nah, di tutorial sebaya, kalau tadi itu memang per kelas di satu anak untuk satu kelas, di tutorial sebaya yang bulan di SMP Negeri Mejayan itu satu anak untuk beberapa kelompok kecil 5, 6 begitu ya kan, sehingga antara 4 sampai 5. Karena kalau terlalu banyak ya mereka nggak bisa melayani dengan baik gitu. Jadi kalau kelas maksimal di bawah 30-an ya. Di kelas kalau dulu 40 itu kelas gemuk. Sekarang sekitar 27 30 sampai 32 lah. Ya artinya apa? Arti ada sekitar 6 tutor, 6 siswa yang mengajar temannya sendiri, 6 melayani 6 atau 6 melayani 5 begitu ya kan. Sehingga lebih mudah karena konseling pemecahan soal-soal ujian, soal-soal latihan soal konsep dan teori dan sebagainya itu lebih mudah karena satu melayani 6. Tapi kalau satu melayani satu kelas ya pusing gitu ya, berat bagi anak itu. Tapi ya akhirnya memang dijadwalkan juga ada kegiatan pembelajaran di luar kelas dengan model tutorial sebaya. Kalau nanti panjenengan saksikan tayangannya bagus itu, mereka belajar di taman, mereka belajar di ruang terbuka dan lain sebagainya. Tidak harus di kelas ya. Kalau di kelas itu ribet kayaknya ya kan. Karena kelasnya sudah ukurannya sebegitu, dipecah-pecah per kelompok kan jadi ribet. Kemudian dari sanalah kemudian muncul kemampuan yang merata dari siswa yang sudah bisa kepada yang tidak bisa dan lain sebagainya. Yang kedua, anak-anak itu menjadi senang karena dia tidak jenuh berada di kelas saja. Mereka ada di mana? Ruang luar kelas. Dan ketiga, kalau misalnya ada soal yang tutornya juga nggak bisa gitu ya kan, ya mereka tanya ke gurunya. Karena itu manusiawi sekali. Nah ini hal-hal yang biasa dalam proses kehidupan sebenarnya sama. Ketika kita tidak bisa memecahkan masalah dalam satu kelompok, tanya kepada orang yang kita anggap ngerti gitu ya, nggak usah pakai bawa menyan ya. Yang lebih ngerti maksudnya. Kadang ngerti, kalau ngerti nggak paham tanya kepada yang ahli begitu. Nah, ini dalam hidup pembelajaran ini seringkali harus kita lakukan gitu. Dan yang kedua tentang pernyataan, menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator. Jika Anda ingin jadi pemimpin itu kekuatannya terletak pada kemampuan untuk mempengaruhi orang. Jadi orang yang mampat mempengaruhi orang, maka dia layak disebut pemimpin, walaupun sebutannya dia bukan pemimpin. Contoh, kalau di suatu kantor ada manajer, ada area district manager, dia jabatannya pemimpin wilayah area pemasaran di situ misalnya. Tetapi kalau urusan makan, menentukan meeting dan lain sebagainya, ditanya adalah karyawan yang paling bawah dan dia berpengaruh kuat gitu. Pokoknya nek senentokno duduk iki males aku budal gitu. Berarti dia sebenarnya juga pemimpin, hanya belum punya jabatan sebagai pemimpin. Oleh karena itu menulislah seperti wartawan. Kemampuan menulis wartawan itu lebih pada kemampuan
investigasi, kemampuan menggali lebih dalam need, kebutuhan, keinginan, harapan, kecemasan dari subjek yang diinvestigasi tadi, yang jadi sumber berita kepada pembacanya, ya kan? Mereka sengaja memunculkan kebutuhan untuk ingin tahu lebih dalam. Nah, seorang pemimpin yang tahu lebih dalam kebutuhan orang yang dipimpinnya akan lebih banyak dipilih. Panjenengan kalau misalnya nih malah ngajari orang kampanye saya jadinya, saya tahu bahwa di sini kebutuhan panjenengan ini dan ini. Kalau seandainya saya memiliki kedudukan untuk bisa menentukan kebijakan, kita buat kontrak dengan panjenengan untuk apa yang menjadi kebutuhan panjenengan itu saya wujudkan. Diakomodirnya kayaknya lebih dipilih daripada cuma berbagi-bagi amplop gitu ya kan. Dan kemudian berbicaralah seperti orator itu, kemampuan berbicaranya sangat berpengaruh. Bukan persoalan teriak-teriaknya, tapi apakah padanan katanya, kemudian kemampuan persuasifnya, kemampuan mempengaruhi audiensnya, ini luar biasa. Kalau dua itu dimiliki, maka akan luar biasa orang itu untuk dipercaya layak menjadi pemimpin karena dianggap dapat memenuhi keinginan, kebutuhan, harapan, kecemasan dari orang yang dipimpinnya. Gitu. Ya, sudah pukul 10 lebih 25 menit saat sekarang. Anda masih mendengarkan program apa di acara Wanita Keluarga. Ya, ada penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Uli. Bu Susi, Bangkalan. Assalamualaikum, Bapak Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari, Bapak Profesor Hari. Strip lawak juga. Loh? Terus Profesor setripe sing berat gitu. Enak lawak. Kalau narasumbernya Bapak Profesor yang satu ini. Pokoknya enak lah, pokoknya dengan ya. Ilmunya masuk tanpa dipaksa gitu ya. Pantas dijadikan tutor. Iya, ini tutor. Saya kemarin ke Pamekasan, Bunda. Loh, kok belok ke kiri? Nanti tanggal 11-12 ke Pamekasan lagi. Nah, saya. ini harus mampir gitu. Ya, misalnya saya ada di Sinjai, Bunda, gitu. Aduh. Oh, di mana lagi? Di bawah nasi. Nanti saya yang jadi fasilitator. Ya Allah, pokoknya seneng gitu, ceria gitu. Iya. Jadi meresap ilmunya itu enak gitu. Iya, enak gitu. Berarti ini nih yang dianggap kalau jadi presiden ini bisa merangkul semua kalangan. Santai yang Iya. Ya, mudah-mudahan saya doakan. Amin. Ini gini, saya dulu Bapak Hari. Bapak saya enggak ikut, Bu. Bapak Profesor. Aduh, tambah mana Profesor saya enggak ikut. Loh, itu berjut-jut itu loh. Mendapatkan itu loh, sungguh. Nggih, Bu, monggo. Sare siang malam loh. Ya. Sampai jadi sak ranjang, sak latar gitu, kertas-kertas itu. Ya, saya itu mengalami sendiri anak saya gitu. Tapi tidak sampai profesor sekarang. Ini gini, saya dulu waktu sekolah, saya sekolahnya kan SKKA dulu. Sekolah kejuruan keterampilan atas gitu dulu. Sekarang jadi sekolah SMK. Ya, laki ada, kalau dulu perempuan semua. Nah, itu kalau tutornya itu, ibu kan ada pekerjaan rumah ya, misalnya gitu. Nah, itu diambil yang paling terampil, yang ya termasuk saya, yang juga pandai termasuk di situ. Jadi kalau ada pekerjaan rumah itu PR gitu, itu ke rumah semua teman-teman itu, gitu. Memang enak kalau tutornya itu sebaya. Enak gitu, santai, bisa kalau nyanggah bisa langsung guyon-guyon, apalagi yang jadi fasilitatornya itu ibu saya di rumah saya gitu. Dia enggak di sekolah gitu. Tapi kalau yang itu, yang gurunya, guru faknya itu, saya kan di bagian tata boga dan menjahit dulu itu. Ya itu takut anak-anak itu. Kalau anu tukar menukar, kalau anu gitu, gini gitu. Jadinya gampang, enak gitu. Jadinya anak-anak itu sedikitnya ada yang bodoh, sedikitnya cerdas lah.
gitu. Kalau bodoh itu keterlaluan, berarti tidak mau semangat belajar gitu. Ya saya tularkan sama putri saya ini, kalau mau tutoran katanya saya, jadi ya di rumah tak sediain sama ibu saya, niru ibu saya sebutkan gitu. Terus yang kedua ini, memang kalau tidak sebaya, contohnya saya dengan putri saya, saya pengen tahu isinya laptop itu, itu Pak Profesor tanya gitu, ini gambarnya ini gambarnya, Bu, kok ibu ini, katanya, sembuh, gitu saya. Kedua gitu, saya dapat SMS lagi saya, terus PN gitu, apa ini Neng, PN gitu, PN itu Bu, masa PN, pengen ini gitu, katanya ya sudah lah Bu, itu kan ketikan gaul gitu, ya SMS gaul itu anak muda itu, berarti kok PN gitu, langsung pokoknya nggak terima terus, jadinya yang memang begitu Mbak Uri, enggak, tapi akhirnya ayahnya itu turun tangan, ya dikasih tahu lah Neng, soalnya muridnya kamu lebih muda si PAUD gitu. jadinya ketawa gitu, akhirnya ya keluar juga gitu, terselesaikan juga. Akhirnya saya tuh apalagi HP yang peset-peset itu Bapak Profesor, saya tuh kadang-kadang baca Yasin itu kelewatan. Sing ditutul-tutul itu. Iya. Bu, aku pakai pakai Al-Qur'an aja saya gitu. Ya itulah, matur sembah nur, mudah-mudahan ilmunya selalu terus ditularkan, terutama untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh ini perlu loh ilmu pengetahuan yang tercanggih di sekarang ini. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Itu ada job baru untuk saya. Ngenteni tukul. Sampai dia malah teko tukul terus lali ya. Iya. Ada semacam kesulitan gitu Mas ya antara generasi gitu ya. Enggak, dicoba aja sih. Mbak Uri tanya apa yang canggih itu terus tanya ke putrinya. Waduh, putrinya selalu runtuh. Ngajar ibu, ngajar TK. Anak TK jauh lebih canggih kadang-kadang ya kan. Lebih tahu. Mosok karang belek TK gitu tuh nyampe gitu ya kan. Jadi ya memang terutama pada peralatan gadget itu enggak telaten, apalagi kalau anak-anak sudah pakai bahasa alay kita tambah bingung ya. Ono 4L 4Y opo karepe ngono kan ya. Nah, ya ini jadi menurut saya sejak dulu memang ada tutor, harapannya memang itu tadi pendistribusian ilmu itu menjadi lebih mudah gitu loh ya. Tidak harus melulu dari guru tapi dari teman sebayanya, dan teman sebaya bisa konsultasi, bisa mendebat itu tanpa ada perasaan dan psikologis yang besar. Kok kayak guruku ngambung itu enggak itu, dan bagi mereka berdua kita sama-sama belajar gitu. Lebih leluasa. Ya ini memang tips bagi para orang tua yang ngadepi putra-putri nekat telatenan itu ya kan. Itu ya memang harus sabar karena memang karakternya anak-anak muda itu susu instan dan dia tuh sudah sangat terlatih, generasi jempol. Coba dicek para pendengar SMS ke putri panjenengan yang usianya di bawah 20 lah. Ya. Awake dhewe ngetik gratul-gratul huruf A B nanti sik golekan, klik dikirim, pirang detik wis bales. Cepet drijine iki ya kan. Jadi mereka itu sangat ahli, jadi ya gak telaten kon ngajari, dan dia bukan guru sehingga kita perlu sabar. Diajak ya diguyoni aja, iki awak-awak iki lemot, mbok terang cepet-cepet ya salah. Ya, kalau misalnya ndak bisa hari itu dia tergesa-gesa ya sudah sesuk ajaran nene itu sampai artinya panjenengan jangan marah itu, jangan tersinggung, jangan marah karena stylenya memang begitu anak-anak sekarang ini. Generasi menunduk ya kan. Wong kadang-kadang nang sepeda motor itu awake dhewe mikir wong iki ngomong dhewe. Karo telepon-teleponan gawe headset ngono kan ya. Nah, asal enggak senyum-senyum sendirian pinggir jalan sambil bawa payung aja gitu kan. Nah, itu urusannya CC varian ya. Nah, tapi tidak apa-apa itu Bu. Saya biasanya juga lakukan itu kena pas wayahe syuting, tapi nek wayahe syuting iso digondol liposos aku Bu. Ya. Jadi artinya kepada anak-anak kita, tapi tetap ditanya kalau misalnya kita kan seringkali cemas para orang tua. Kalau anak-anak itu sudah bermain-main dengan gadget, takutnya anak kita diculik oleh makhluk gaib. Maksud saya teman-teman dunia maya itu, dan itu cukup banyak. Itu ditanya, sampaikan kasus
ibu itu sebenarnya juga nggak kepengen terlalu melarang kamu, cuma neno kejadian diculik itu gimana gitu. Biarkan dia memberikan penjelasan, kemudian menjadikan masukan dengan kalimat-kalimat yang mencerminkan kekhawatiran orang tua, sehingga anak tahu bahwa itu bukan larangan tapi kekhawatiran orang tuanya. Minta dia terbuka. Yang kedua, setiap ada hal-hal yang mungkin negatif begitu, ajaklah anak untuk diskusi, karena mereka itu sebenarnya punya kontrol mental dalam dirinya, tahu kok dia sebenarnya mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang baik dan mana yang. Ajaklah dia diskusi sampai sebatas mana tingkat pemahaman mereka, dan sampaikan pesan-pesan harapan-harapannya, karena kita nggak bisa kontrol terlalu lama dengan mereka. Ajak diskusi, ajak dia melihat diskusi sebuah kejadian supaya dia belajar lebih dalam, supaya dia tidak mudah tersesat dan dibujuk oleh hal-hal yang jelek gitu. Atau memang berkaitan dengan gadget, jarinya anak-anak itu luar biasa cepat, generasi jempol saya bilang, dan generasi menunduk ya, di plaza dimanapun lihatlah generasi nunduk kabeh itu mau sebuah ending clue kabeh ya kan, asik sendiri anak yang di kamar sebelah di BBM klik ngono ke SMS iki opo karepe ngomong lah iso duwe lambe kok yang BBM-an ngono. Makanya saya bilang poso bisu itu gak berlaku kalau ngono BBM ya. Ade gak ngomong BBM-an ya padha ae itu kan ya. Tuh. Iya, sudah pukul 10:35 masih monggo, masih banyak waktunya yang dari rumah yang mau tanya. Belum ada lagi. Ya, Mas Heri, sistem pembelajaran dulu itu kan ada kelompok-kelompok bersama begitu. Belajar kelompok sampai sekarang masih ada. Nah, ini apakah juga tutor ini kemunculannya juga dari situ, berawalnya dari situ kan karena potensi yang lebih kemudian diarahkan untuk menjadi. Ya, jadi karena dilihat ada banyak anak-anak yang khususnya di SMP Negeri 1 Mejayan Madiun ini, karena inputnya bagus-bagus, tentu saja akan menjadi tidak baik kalau input bagus ini menjadi eksklusif. Maksud saya dikelompokkan podo pinter tok misalnya si kaiso. Maka tidak akan ada pemerataan kompetensi. Nah, dengan adanya tutorial sebaya diharapkan muncul pemerataan kompetensi, diharapkan muncul rasa saling kasih dan sayang, muncul perasaan ingin berbagi, muncul perasaan ingin memperdalam ilmunya, kesadarannya dimunculkan dari diri sendiri. Tidak egois begitu ya, biasanya kan dulu itu kan sering ya, kalau udah pintar sendiri begitu ya. Ya ini akan menjadi buruk kalau misalnya dia ada di perusahaan lapon tutui wae gak oleh opo-opo ae dipede ilmu. Akhirnya kancane kesetrum. Nek kan udah kesetrum wis jarno kancane gitu kan ya. Tuh. Ada penelpon? Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya kembali boleh? Monggo. Profesor. Iya, begini, kalau saya soal pendidikan itu terbagi begini. Menurut saya pribadi, dari 65 ke bawah. 65, 98, 98 ke sini. Itu perbedaannya banyak sekali, Pak. Apakah itu, Pak? Jadi 65 ke bawah seperti saya, 65 ke bawah, 65 sampai 98, 98 sampai sekarang sedang berjalan. Itu kira-kira bagaimana soal pendidikan? Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pertanyaannya berat banget nih. Jadi yang 65 ke bawah karena memang karakter dari putra-putri atau anak-anak pada saat itu sangat patuh dan tunduk kepada orang yang lebih tua, yang lebih dewasa, lebih menghargai guru, lebih menghargai orang tuanya, lebih patuh, lebih hormat kepada yang lebih tua. Pendekatannya memang lebih pendekatan dalam tanda kutip ya, otoriter itu. Maksud saya begini, ketika anak tidak menjalankan tugas, dulu bisa dihukum loh dengan dipukul pakai arisan, pakai penjalin dan sebagainya. Pendekatannya lebih itu karena patuh. Pendekatan kepatuhan sebenarnya, bukan keotoriteran, kepatuhan. Karena anak-anak dianggap lebih patuh, tidak banyak melawan, dan informasi saat itu, gaya hidup dan lain sebagainya, tidak banyak dipengaruhi oleh gaya hidup yang seperti saat ini. Di tahun 65 sampai 98 itu sudah mulai mereka antara gaya hidup yang dalam tanda kutip bebas dan lebih terarah. Sederhananya begini, anak-anak yang kelahiran tahun 65 sampai tahun 98 itu tidak lagi pendekatan otoriter. Kalau dulu ada jalan sambil dodok itu ya kan, atau harus nuwun sewu. Kalau ada sekarang lapo jodoh sewu, jodoh 5 juta kok repot ya. Nah, itu
ya campuran mereka antara mereka yang masih tetap mengugumi nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai yang sudah tidak menganggap nilai tradisional itu sebagai nilai-nilai yang penting. Tetapi di tahun 65 sampai 98 hormat pada guru masih kuat. Karena informasi masih belum begitu banyak. Informasi media terutama berkaitan dengan gaya hidup tidak begitu banyak sehingga rasa hormat kepada guru jadi kuat. Tahun 65 dan 98 pendekatan pembelajarannya lebih pada pendekatan pembelajaran teaching center. Teacher center, pendekatan berfokus pada guru. Guru sebagai sumber dan satu-satunya ilmu. Sumber ilmu, sumber satu-satunya untuk distribusi ilmu. Jadi guru dianggap dalam tanda kutip maha tahu, maha ngerti gitu ya kan. Pada tahun 98 ke atas dengan berkembangnya kurikulum yang disesuaikan ya kan. Ini mulai berorientasi pada student center, berfokus pada bagaimana membangkitkan potensi peserta didik. Siswa diharapkan tumbuh kesadaran belajarnya dari diri sendiri. Fungsi peran guru adalah menstimulasi para siswa tadi untuk dapat menemukan sendiri ilmu yang dicarinya, baik dalam proses belajar maupun proses pencarian ilmu yang lainnya. Betul gitu. Ya, sudah pukul 10:40 kagem panjenengan ingkang tasih ngersakaken nyon perso karena narasumberipun Profesor Hari katanya khusus. Marican juga tadi mengatakan profesor. Pantas memang profesor honoris causa karena ini ilmunya banyak begitu ya. Ada penelpon lagi? Cari siapa, Bu? Sudah? Enggak ada. Oh iya, Mas Hari, kenapa ini kok sistem ini sekarang ini dimunculkan gitu, Mas Hari? Ya, karena satu anak-anak kita itu anak-anak sekarang ini satu kecukupan gizinya luar biasa, bahkan sampai berlebih-lebih gitu ya. Belum kelihatan itu, Bu. Ya, berlebih-lebihan. Iya nih, Bu. Sehingga potensi otaknya kan juga bagus. Fisiknya, pertumbuhan otaknya lebih bagus. Yang kedua, para orang tua lebih banyak memberikan kebebasan dalam tanda kutip ya kepada anaknya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, dengan perangkat teknologi anak-anak bisa mengakses ilmu pengetahuan dari sumber dan dari manapun. Nah, sehingga anak-anak sekarang potensi lebih cerdasnya, bukan berarti orang terlalu tidak cerdas ya. Potensi lebih cerdasnya, bahan dasarnya sudah jauh lebih baik gitu ya kan, karena nutrisi, karena pola asuh, karena teknologi. Nah, ini akan terbuang percuma kalau para orang tua tidak mengakomodasi kepentingan itu. Dengan mengakomodasi kepentingan teman sebayanya akan jauh lebih mudah bagi anak itu untuk saling berbagi. Dengan mengetahui kalau anak kita superior di salah satu bidang, akan lebih mudah dia untuk kita dorong dia untuk memberikan pembelajaran kepada temannya, karena bisa belajar dengan cara mengajar. Ilmu tidak akan pernah habis kalau kita ngajar. Ini berarti orang tua juga memberi support juga ya untuk anak-anak ini yang jadi tutor ini? Malah mereka senang karena anaknya merasa dipercaya, memiliki kompetensi dan kemampuan yang lebih baik. Iya, ada penelpon Mas Hari, kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Pagi. Bu Haja Abdul Majid, monggo Bu Haja. Loh, enggak punya buntut ini? Alhamdulillah. Amin, Bunda. Kapan kerja mantu. Jadi kan matanya di dalam studio. Yang saya dahulukan matur betul seperti Mas Sadari, tapi kita dilarang kira bisa ini. Dan itu masuk Pak Tulus yang sudah 2 kali lipat harganya untuk berspotnya itu loh. Lain-lain nanti masuk ke jenengan Sadari, tapi Sadari dulu kan bisa jadi toh HP kita tinggal dengan jeneng kali tak, ya toh. Iya. Tapi saya nek nomor HP ini Sadari. Lain-lain Mas Gerti. Oh iya. Iya. Nomor HP-nya nanti di-on-air kan saja, di umum saya kasih butuh Sadari.
Ngaten sadari nggih alhamdulillah tentang tutor itu. Di ekstrim sama dia sudah dipraktekkan itu. Tapi door to door bukan di sekolah, bukan di tempat guru. Ya di tempat anak-anak itu sendiri gantosan ngaten. Ya biasa kan nyepak yo apa ngaten biasa tidak apa-apa. Dan yang dulu saya masuk sadari tidak ada ranking. Itu sekarang sudah ada ranking sadari. Tapi rankingnya bukan satu kelas itu tidak. 3 kelas, 4 kelas itu jadi satu. Lah alhamdulillah kasihnya pas saya untuk tepat-tepat. Itu saya namanya Aura Purota Ayun. Aura Purota Ayun. Mudah-mudahan sedar pandang mata sampai besok sampai akhirat Ustaz Dari dengan amal jariahnya Ustaz Dari yang enggak putus-putus kemana-mana ada amal jariahnya Ustaz Dari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah barokallah. Amin. Ustaz Dari. Ini saya mau menanyakan ini Ustaz Dari tentang Ustaz Dari ada apa itu manfaatnya banget itu untuk tutor itu. Anak introvert bisa bicara Ustaz Dari ngomong. Yang saya tanyakan ini Ustaz Dari, anak itu introvert jadi bisa ngomong, tapi belajarnya pakai metode visual motorik. Nah, alhamdulillah nilainya rotok benar ya. Alhamdulillah rotok benar. Tapi yang satunya ini yang tokoh Ustaz Dari, ekstrovert. Ya, nilainya ini dia tanpa remisi, tapi turun barusan ini itu Ustaz Dari. Dan itu menyamakan sama yang introvert, tapi ya belajar ngomong itu gimana. Lagi yang introvert itu tidak ngasih, dia ngasih tapi harus ganggu gitu loh ya. Terus kemudian ini Ustaz Dari, ya bagaimana kalau menghadapi dosen ya yang mempunyai pendono. Ini saya yang sekolah di luar negeri bilang begini, yang kalau ada pakai gitu loh ya. Kalau tidak begitu ya manggil nama mahasiswa, ya Mas ya, ya Mas Rido, ya Mbak siapa gitu. Manggil gitu. Sebenarnya itu dari lubuk hati yang paling dalam kenapa ya sadari. Tapi sudah ganggu loh begitu sadari memberi kuliah seperti itu. Ya. Kalau emak saya beri kuliah kok tidak begitu, kok dari kota. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Yang pertama nomor telepon saya enggak hafal. Jadi bukan begitu, kalau panjenengan mungkin cari di blogspot saya malah saya tulis di sana. Tapi saya enggak menghafalkan. Blogspot saya ada di, banyak yang tahu kalau nyari di Google Search tinggal menulis Kang Hari, KNK Hari Santoso gitu banyak namanya blogspot, akan ditunjukkan ke blogspot saya di Google Search. Kayak keleleran di dunia maya itu kan ya, keleleran kayak apa aja. Nah, ya pada anak-anak introvert itu dia akan makin tertutup kalau dia merasa dalam tanda kutip ya terancam, tidak nyaman, merasa terancam, merasa akan diserang, merasa terganggu, ya dia makin tertutup, makin menarik diri, makin menutup diri. Dan makin dia nggak mau melakukan apa-apa gitu. Maka anak-anak introvert dibuat dia comfortable, nyaman dengan dirinya, nyaman dengan orang di sekitarnya. Kalau mau dibuat disamakan kemampuannya agak sulit. Yang ada adalah bagaimana anak introvert bisa tumbuh dengan potensi yang dimiliki. Anak-anak introvert cukup banyak loh, mereka yang bisa menciptakan karya-karya luar biasa, khususnya di industri kreatif. Teman-teman yang ada di desain kreatifnya film-film Hollywood itu rata-rata adalah anak-anak yang lebih banyak menyendiri, tertutup, asik dengan dunianya sendiri dalam membuat games dan lain sebagainya, sehingga bukan bermain game ya, tapi membuat games dan lain sebagainya, sampai dia jadi animator handal, ya kan. Jadi itu tidak bisa dikatakan dengan anak yang misalnya extrovert dia jago di kepemimpinan. Akan sulit anak-anak introvert untuk menjadi introvert menjadi pemimpin, apalagi dia harus persuasif. Tapi dia bisa berkembang membantu pemimpin untuk memvisualisasikan apa yang dia mau. Misalnya Indonesia untuk 2080 sesuai ini, Indonesia untuk 2020 memvisualisasikan dengan model animasi 3 dimensi, hologram. Wah, itu pekerjaannya anak introvert. Anak extrovert yang menjelaskan. Oleh karena itu yang lebih bisa didekati sebenarnya adalah anak-anak ekstrovert atau anak-anak yang lebih terbuka untuk
mengendalikan dirinya gitu. Jadi kalau masalah kakaknya pas belajar dilatih, tapi ya tentu saja dengan bahasa yang lebih halus, dilatih untuk mengendalikan emosinya agar tidak mengganggu. Ini bagian dari kecerdasan emosi bagi anak itu. Jadi ini bagian dari kecerdasan emosi anak itu, meskipun kita itu heboh gitu ya kan, tapi di saat tertentu jangan heboh gitu. Bayangkan kalau anak ekstrovert itu masuk ke jamuan makan gubernur lah, nggak usah presiden, terus heboh gitu. Iku sing sakno lah ya, terus protokoleri gitu kan. Kita kan harus mau mentaati aturan-aturan di situ. Nah, latihlah anak yang ekstrovert untuk bisa mengendalikan diri. Jangan dimarahi, tapi tetap dilatih untuk menghargai, dilatih. Sambil kepada yang introvert diyakinkan bahwa gangguan-gangguan itu bukan maksud menyerang, tapi step pertama yang harus dilakukan adalah mengendalikan anak yang bisa kita ajak komunikasi dulu, yaitu anak-anak ekstrovert gitu. Kalau saya suruh ngomentarin orang-orang seprofesi juga pusing tuh saya. Tapi biasanya begini, pada orang-orang yang tidak comfort dengan dirinya sendiri, dia mencoba mencari penguatan dengan memperpanjang memanggil, misalnya, bukan begitu ya Mas ya gitu ya. Itu kan artinya dia butuh penguatan dari materi yang dia disampaikan. Artinya ada sesuatu yang dia tidak nyaman dengan, apakah dia materinya, cara penyampaiannya, atau terhadap persepsi konsumen, audiensnya gitu. Kayak audiensku gak percaya aku nerang lagi gitu ya kan. Nah ini terjadi, kemudian dia mencari keseimbangan dengan cara tadi itu, melakukan kompensasi, memanggil teman, meyakinkan bahwa yang diterangkan itu benar dan lain sebagainya. Sepertinya itu yang saya coba pahami dari pendekatan psikologisnya begitu. Gitu, Mbak. Iya. Sudah pukul 10 lebih 50 ada penelpon. Halo, Sugeng Enjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sundoro ini ya? Pak Sundoro Kalteng ini Mas Hari. Luar biasa, terima kasih Pak Profesor, monggo Pak Sundoro. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam, Pak saya dipanggil Profesor. Ini gini ya, saya aslinya kan orang desa, pendidikan kami itu sangat pas-pasan gitu. Saya dengar sekarang kok seperti ada kosakata baru, belusuan dan begal itu masuk bahasa Indonesia itu. Sering dikira itu dipakai, apakah betul itu jadi kosakata baru? Terus tutor itu dengan tutor kok jaraknya sangat dekat itu. Iya, tutor sama tutor. Tutor itu juga prakteknya seperti tutor itu. Betul. Ngoten mawon pertanyaan kula, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, saya mohon maaf, apakah begal dan belusuan itu sudah masuk diserap dalam bahasa Indonesia? Ya mudah-mudahan ada informasi, ada teman-teman yang bisa menginformasikan lebih baik, lebih baik lagi, Pak Sundoro. Sepertinya memang kalimat begal dan belusuan itu kalimat lama. Oh, lama. Begal itu pun sebenarnya kalimat lama tapi bahasa Jawa. Cuman apakah itu kemudian diserap dalam bahasa Indonesia? Ya saya terbatas untuk pengetahuan ini. Yang kedua, tutorial sebenarnya bahasa Inggris ya, dimana itu semua pembelajaran. Dengan tutor dalam bahasa Jawa memang hampir sama dengan kosakata kesamaan bunyi. Dan tutor itu ya nuturi gitu, tapi lebih banyak tutor pitutur gitu ya. Tapi tutor pitutur itu kesannya menjadi one way communication ya, satu arah. Tapi kalau tutor lebih pada kesetaraan, mereka bisa mendampingi, bisa diskusi, bisa timbal balik, bisa two way communication. Saya pikir itu. Tapi kalau dari sisi kaidah bahasa, saya bukan ahli bahasa. Kurang lebih seperti itu Pak. Dan Pak Sundoro luar biasa kreatif gitu ya kan, karena bisa mendekatkan tutor dan tutur gitu. Ya, Mas Hari kembali pada ini pembelajaran dengan tutorial sebaya ini. Mas Hari, kalau tadi kan dimulai dari SMP gitu. Kalau lebih rendah lagi katakanlah SD, apakah ini memang belum sampai ke sana begitu? Sebenarnya bisa. Sederhana kok, dalam satu kelas di SD. Tadi sudah disampaikan Bu Haja Abdul Majid kan di SD. Oh, SD Besik, iya betul. Satu kelas itu pasti ada 5. Jadi gini, biasanya kelas itu ada ekstrim yang paling gak iso. Kurang lebih kalau dari 30 anak, terus angka paling gampang yang ngitungnya ya.
10%-nya itu nggak bisa belas, sekitar 3-20% lah, berarti 3-6 ya kan. Kemudian yang tengah itu paling besar, sekitar 60-an lah. 60% itu yang tengah-tengah, yang 20% itu superior. Dan 20% superior itu kan berarti ada 6. Lah 6 itu bisa mengcover 5. Kalau ini hitung-hitungan kasar ya, karena meskipun tiap kelas itu kan beda. Berarti satu anak mengcover 5. Bisa, dikembangkan bisa. Di kelas, ya tergantung bagaimana kebijakan sekolah untuk menetapkan itu sebagai kegiatan pembelajaran, apakah itu metodenya, strateginya, dan lain sebagainya, supaya informasi bisa lebih bagus. Jadi saya yakin dalam satu kelas itu biasanya antara 5-6 anak, ada yang pinternya kebangetan gitu ya kan. Yang 3-6 ya kaisoe kebangetan gitu. Tergantung input tapi menurut saya. Yang di tengah cukup banyak gitu. Nah, yang 6 di atas itu membantu yang di bawah gitu. Disebar gitu, diheterogenkan di bawah satu kelompok. Berarti kalau 6 gampang, sing 6 satu-satu kan, satu sing gak iso nemen, ambil satu sing iso, digabung 4 orang anak itu. Ini sudah manajemen kelas saya pikir ya, terlalu teknis. Tapi bisa dilakukan sebenarnya, karena dalam kelas memang ada anak-anak yang superior itu gitu. Ini masih ada sisa waktu, barangkali yang dari rumah, kalau belum ada monggo. Ini bagaimana ke depannya Mas Hari tentang tutor? Ya harapan saya dikembangkan sehingga guru bisa menjadi fasilitas, bukan meringankan bebannya guru, bukan, tapi memudahkan guru untuk mempercepat proses daya serap siswa dalam menguasai materi gitu, mempercepat. Jadi nek ngajar dhewe iku sampai awake dhewe nyungkel-nyungkel murid gak ngerti-ngerti, dengan tutor persebaya mungkin dalam waktu 2 hari materi itu bisa dikuasai misalnya, atau soal-soal yang diselesaikan bisa selesai dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Kadang-kadang kan gurune gak telaten wis kon mulih. Susah ya mulih wong anake penting. Takon makne wis lali wis suwe gak sekolah ya kan. Ini yang terjadi. Jadi saya pikir perlu dikembangkan lah, dan ini kebetulan saya tulis di Kehumasan Sekolah Indonesia, tutorial Kehumasan Sekolah Indonesia, cari Kang Hari, judulnya tutorial siswa mengajar case study SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun. Nanti insya Allah tayangannya dari TVRI Rabu setengah 4 sore, cuman kapan saya tidak ngerti, barusan diambil gambarnya. Jadi itu kalau rindu sama saya, kan maksud saya kalau pengen ketemu saya bisa mencari di Google, di YouTube Kang Hari, KANK Hari Santoso, nomor teleponnya juga ada di sana kelihatannya. Semuanya saya tidak hafal. Yang kedua, bisa saksikan saya tiap Rabu setengah 4 sore. Terima kasih saya diizinkan untuk menyampaikan program saya. Ini kan orang pendidikan, jadi saya pikir biar punya inspirasi gitu, karena saya sendiri yang menggali. Jadi karena saya sendiri yang menggali, saya ingin teman-teman pendengar, penonton itu tahu bahwa sekolah itu jerabehane kayak piye sih, dari MPS-nya, dari proses pembelajarannya dan lain sebagainya. Kebetulan jadi percaya sementara ini untuk menjadi host ya. Kalau dulu kan ada berbasis kompetensi gitu. Ini malah membuka peluang seperti itu. Kurikulum berbasis kompetensi, kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sekarang dipakai dari kurikulum 2013 diharapkan balik ke 2006 karena 2013 masih banyak perangkat-perangkat yang harus disiapkan. Ya, sebenarnya bukan persoalan kurikulumnya, tapi bagaimana siswa-siswa itu dapat terbangkitkan potensi yang dimiliki. Kurikulum apapun menurut saya hanya sebagai perangkat. Balik lagi, mohon maaf, kepada kemampuan guru untuk membangkitkan kompetensi. Para tokoh-tokoh pemimpin sekarang ini atau tokoh-tokoh yang besar itu kan tidak tergantung dari kurikulum, tapi bagaimana Bapak dan Ibu guru pada saat itu betul-betul membelajarkan siswa. Siswa jadi belajar karena kehadiran guru. Makanya pembelajaran, bukan pengajaran. Kalau pengajaran satu arah, tapi kalau pembelajaran, siswa dibuat belajar dengan pertemuan di kelas itu. Saya kalau ngajar para guru ya saya nggak ngajar, saya membelajarkan guru untuk bisa mulai paling enggak kudu oleh sangu, mulai paling enggak itu dia dapat punya ilmu gitu, bisa diterapkan, bisa kontak dengan saya dan lain sebagainya. Membelajarkan siswa. Jadi saatnya kita membelajarkan anak-anak, tidak cuma mengajar. Para guru saatnya membelajarkan siswa, supaya siswa betul-betul belajar untuk bagaimana caranya kelak menghadapi kehidupan yang menurut saya tidak bertambah ringan ini. Gitu. Ini termasuk belajar keberanian ya Mas Hari ya? Yang muncul rasa percaya diri, keberanian, kemudian citra diri, betul. Harga diri, empati, luar biasa, kepemimpinan dan lain sebagainya. Jadi saya pikir perlu mengadopsi. Tapi kalau sekedar membaca catatannya ada di blogspot saya tadi gitu.
Ini jadi memperkaya karakter dia begitu ya? Memperkaya karakter dia, karakter kepemimpinan, karakter persuas, communication skill, conceptual skill ya kan. Konseptual itu kemampuan dia mendesain suatu konsep, kemudian communication skill, kemampuan mengkomunikasikan, kemampuan operasional skillnya apa? Ngajarin jawab soal dengan rumus itu kan operasional gitu. Jadi itu mencakup luar biasa sebenarnya. Menurut saya SMP Negeri 1 Mejayan harusnya jadi percontohan, kalau nanti ditayangkan bisa jadi pembelajaran paling tidak untuk Jawa Timur lah. Jadi Jawa Timur di sekolah-sekolah pelosok luar biasa Mbak Uri, terutama dunia usaha dan dunia industri. Ada SMK nanti kapan-kapan kita bedah di sini, 95% lulusannya langsung diserap dunia industri dan usaha, dan itu bahkan belum lulus gitu loh. Ya kan? Belum lulus mereka sudah diinden. Jadi perkembangan pendidikan, waduh, dari corongin Dinas Pendidikan Jawa Timur, pendidikan di Jawa Timur luar biasa sampai di pelosok-pelosok itu. Karena itu saya kalau ada belusuan saya terpelosokkan ke sekolah-sekolah. Ya, gitu. itu kan menjadi motivator utama untuk kebangkitan anak-anak muda sekarang. Ya, jadi mereka melihat TV tidak cuma goyang-goyang, joget-joget, tidak cuma tidak cuma majelis bola dan majelis musik, meskipun itu juga penting, tapi intinya juga ada hal-hal yang luar biasa dari dunia pendidikan, khususnya di Jawa Timur gitu. Oleh pilot ke Jawa Timur akhirnya. Enggak, tapi artinya luar biasa gitu ya. Oh, iya. Bahwa teman-teman di Jawa Timur berkembang luar biasa di pelosok daerah gitu. Ini tadi Bu Abdul Majid masih penasaran juga. Murid cowok yang ekstrovert nggak remedi tapi nilainya turun. Ya, yang nilai turun itu bisa dicari penyebabnya karena apa, Bunda? Jadi kalau misalnya karena belajarnya kurang, konsentrasinya kurang, atau mungkin karena banyak gerak, dicari penyebabnya, kemudian diajak memecahkan bersama gitu. Waduh, tanpa terasa waktu berlalu begitu ya. Okay. Kurang rasanya, Prof. Kuliahnya di aja internet. Iya. Ini UT-nya kurang gitu. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan Profesor Hari tadi bermanfaat ya untuk kita semua orang tua, para orang tua terutama kurang